Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggreni. Saya akan mempresentasikan tentang tafsir ayat tentang kepemilikan harta. Sebelumnya kita masuk ke pengertian harta. Harta atau mal, menurut bahasa atau etimologi yaitu apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Kemudian menurut syariah atau terminologi, setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan atau konsumsi, dan hibah atau hadiah. Kemudian harta atau mal yaitu setiap apa yang dimanfaatkan dari apa-apa yang diperoleh syariah untuk memanfaatkannya. Kemudian lanjut, di dalam kepemilikan harta itu ada konsep istikhlaf, yaitu konsep istikhlaf merupakan konsep atau pandangan Islam terhadap harta. Nah, yang pertama itu sesungguhnya harta itu hakikatnya milik Allah sesuai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nur ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atuhum mimmalillahilladzi atakum. Yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniainya kepadamu. Quran surat An-Nur ayat 33. Yang penafsirannya yaitu wa atuhum mimmalillahilladzi atakum, yakni dengan mengembalikan sebagian harta yang disepakati untuk dibayarkan, dan hal ini dilakukan jika budak itu telah membayar penuh harta. Dan lanjut, yang kedua itu kemudian Allah telah menjadikan manusia berkuasa atas harta itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran surat Al-Hadid ayat 7. Nah, penafsirannya yaitu aminu billahi wa rasulih, yakni percayalah kepada keesaan Allah dan kebenaran risalah atau rasulnya. Mimma ja'alakum mustakhlafina fih, yakni harta yang Allah berikan kuasanya kepada kalian tanpa memilikinya. Maksudnya harta itu hanyalah titipan dengan sebenarnya, karena harta itu milik Allah dan hamba-hambanya dijadikan penguasa harta itu. Maka hendaklah mereka menggunakannya dalam hal yang diridhoi Allah. Kemudian falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah serta berinfak di jalan Allah. Mereka akan mendapat pahala yang besar, yaitu surga. Selanjutnya itu zinalin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, itu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak seperti unta, lembu, kambing, dan biri-biri, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran surat Al-Imran ayat 14. Penafsirannya itu zuyyinalin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras, yakni segala yang disenangi serta diinginkan nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan. Dzalika matal hayatid dunya, yaitu demikian tadi, yaitu yakni disebutkan tadi merupakan kesenangan hidup di dunia. Di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tapi kemudian lenyap atau pergi. Jadi kenikmatan dunia itu bisa juga ya anugerah dari Allah, juga bisa cobaan. Kemudian wallahu indahu husnul ma'ab, yakni surga. Sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya. Jadi kita itu tujuannya surganya Allah. Itulah tujuan utama kita, tidak harta atau kesenangan di dunia. Kemudian kita masuk ke pengertian kepemilikan. Di sini ada definisi kepemilikan, yaitu
kepemilikan menurut istilah atau izin dari asyari untuk memanfaatkan suatu benda. Itu kepemilikan adalah hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu atau harta yang memberikan hak mutlak kepada orang itu untuk melakukan pemanfaatan atau tasarruf atas sesuatu itu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Kemudian ada dari Wahbah al-Zuhaili. Itu memberikan definisi al-milik atau kepemilikan ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas memiliki tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Kemudian landasan-landasan dasar kepemilikan itu surat Al-Maidah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 120. Kemudian tafsirannya, lillahi mulku samawati wal ard, yakni tempat-tempat penyimpanan hujan, semua tumbuhan, semua rezeki dan lain sebagainya. Wa ma fihin, dipergunakan kata ma karena kebanyakan makhluk Allah itu terdiri dari yang tidak berakal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, di antara kekuasaannya itu ialah memberi pahala kepada orang yang berbuat benar dan menyiksa orang yang berbuat dusta. Pernah Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya, Quran surat An-Nisa ayat 29 dan surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian penafsirannya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Cara yang batil adalah mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara tidak diperbolehkan oleh syariat. Kemudian illa an takuna tijaratan antara minkum, yakni mata pencaharian dengan jual beli. Allah menyebutnya jual beli bukan kegiatan pertukaran barang lainnya karena ia merupakan yang paling banyak dan paling dominan. Kemudian ini kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa yang diambilnya tanpa ada kecurangan, penipuan maupun penyembunyian aib yang kemudian saling rela. Kemudian wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yakni kaum muslimin janganlah sebagian kalian saling membunuh kecuali dengan sebab yang telah ditetapkan syariat, dan janganlah seorang membunuh dirinya sendiri, jangan bunuh diri. Kemudian ayat selanjutnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang artinya ambillah zakat dari harta-harta mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Terdapat pendapat mengatakan maksud adalah zakat yang wajib dikeluarkan, dan pendapat lain mengatakan ini merupakan sedekah yang hanya diwajibkan atas orang-orang yang mengakui kesalahan tersebut karena setelah penerimaan taubat mereka telah menawarkan harta mereka kepada Rasulullah, sehingga turun ayat ini yang memerintahkan Rasulullah untuk mengambil sebagian harta mereka dan bukan seluruhnya. Kemudian ada macam-macam kepemilikan, itu ada 3, yaitu kepemilikan individu, yaitu harta benda yang dimiliki individu seperti mobil, rumah, uang, dan perhiasan. Jadi pemanfaatan harta bendanya itu tidak untuk bersama-sama. Kemudian ada kedua, kepemilikan umum, yaitu memanfaatkan harta benda secara bersama-sama, meliputi apa saja, yaitu apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak. Mahuwa min marofik al-jamaah, seperti air, padang rumput, dan api. Bisa juga benda-benda yang dari segi bentuknya tidak diperbolehkannya individu untuk menguasainya, seperti jalan raya, jembatan, sungai, danau, tambang emas, tambang tembaga, tambang garam, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolanya diserahkan kepada khalifah atau kepala negara seperti jizyah, ghanimah, kharaj, daribah atau pajak dan lain sebagainya. Nah, sebab-sebab kepemilikan ada 5. Sebab kepemilikan harta dalam Islam ada 5, yaitu 1. Bekerja, waris, kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup, kemudian pemberian harta negara kepada rakyat, 5. Harta yang diperoleh tanpa imbalan atau usaha. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.